Selesai. Kita sudah berdoa. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh, kawan ya. Mana dia? Sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah, pada kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran tentang keyakinan kelas. Sudah tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas artinya kesepakatan yang akan dibuat itu dari anak-anak, bukan dari Bapak. Kesepakatan kelas supaya nantinya akan membuat suatu tata tertib. Tata tertib itu yang anak-anak lakukan di kelas. Dampak positif atau budaya positif yang ada di lingkungan kelas yang anak-anak lakukan dimulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada berupa kesepakatan. Contohnya nanti kesepakatan yang anak-anak buat adalah kebersihan, ada disiplin, ada tata tertib. Anak-anak sekarang mengutarakan kesepakatan apa yang anak-anak mau. Nanti setelah terbentuk sebuah kesepakatan, baru Bapak tuangkan dalam tata tertib kelas. Nah, tata tertib kelas itu anak-anak harus mentaati apa yang sudah buat atau dibuat oleh anak-anak. Nah, silakan dari pembersihan, disiplin dan tertib, silakan anak-anak tuangkan kesepakatan apa yang anak-anak akan terapkan di sekolah atau di kelas ini terutama dulu supaya terjadi sebuah tata tertib yang dapat membantu kelancaran proses pembelajaran. Silakan dari kelompok sini bisa dibuat kata kesepakatannya ditempel di depan. Yuk, silakan maju. Silakan lanjut. Terus maju. Nah, kesepakatan yang sudah dibuat. Terus. Yuk langsung maju. Terus kasih jalan. Terus yuk. Nah, ini ada dari Anda Riasa. Bersihkan kelas, bersihkan halaman, memungut sampah. Nah, ini pembersihan yang dilakukan. Nanti sepakat anak-anak mau laksanakan itu? Sepakat. Bapak tuangkan dalam tata tertib ke. Nah, setelah itu ada pembersihan dan penyapu di kelas sama dengan Adrana, yaitu Agus Ega. Bersihkan halaman juga ada. Ini ada duit mengepel lantai. Yaitu ada memungut sampah sama ya. Yaitu Pranata juga membersihkan. Disiplin. Disiplin dari Kadek Madina apa yang disampaikan tadi? Apa Kadek Madina? Bisa disampaikan? Disiplinnya? Tempat waktu ke sekolah. Yang si disiplinnya apa? Jadi dicatat.
menghormati guru ya, bagus. Berarti disiplin menghormati, datang tepat waktu ke sekolah, memberi salam kepada guru, tidak membuat keributan ya, bagus. Nah, nanti disiplin itu dilaksanakan menjadi sebuah kesepakatan. Ada lagi, tidak terlambat datang, menghormati guru sama ya, tidak menghina teman, bagus. Jangan menghina teman. Sekolah dengan baik, belajar dengan baik katanya. Nanti disepakati ya. Sudah itu ada, tidak mengganggu teman, menyapa guru ya. Pagi-pagi harus gurunya disapa ya. Jangan marah, nyumpeng, ya, tersenyum, smile ya. Tidak ribut saat guru menjelaskan materi. Oh, ini bagus. Tidak ribut saat guru menjelaskan materi di keyakinan kelas ya. Tidak menghina teman sama. Ini ada rambut dikepang 2. Siap? Siap rambut dikepang 2? Siap. Siap benar? Siap. Semuanya siap? Siap. Bagus, laksanakan. Baju sekolah harus dirapikan. Baju sekolah rapikan ini setiap baju itu dimasukkan, tidak boleh dikeluarkan. Ada lagi, kelas harus rapi. Kuku tangan yang panjang dibersihkan. Ya, bagus. Ada yang punya panjang? Kita lihat. Yang kosong masih panjang. Panjang. Siapa? Panjang kukunya. Nah, itu adalah kesepakatan anak-anak. Jadi bagus. Tidak ribut saat guru menjelaskan materi di keyakinan kelas ya. Tidak menghina teman sama. Ini ada rambut dikepang 2. Siap? Siap rambut dikepang 2? Siap. Siap benar? Siap. Semuanya siap? Siap. Betul, dilaksanakan. Baju sekolah harus dirapikan. Baju sekolah rapikan ini setiap baju itu dimasukkan, tidak boleh dikeluarkan. Ada lagi, kelas harus rapi. Kuku tangan yang panjang dibersihkan. Ya, bagus. Ada yang punya panjang? Coba lihat. Yang kosong masih panjang. Siapa? Panjang kukunya. Nah, itu adalah kesepakatan anak-anak. Jadi itu harus dilaksanakan. Naik kata tertib. Pak ingin baca dari Martika. Potong rambut dengan rapi, bagus. Potong rambut teman, pakai baju dengan rapi, jaga kelas. Harus berdoa, ya berdoa sebelum melaksanakan sesuatu baik, pembersihan. Berdoa dulu, makan, berdoa dulu. Apalagi pembelajaran harus berdoa dulu, ya. Tata tertib, memakai baju sesuai hari, ya jangan melanggar, artinya ya. Kalau hari Senin harus pakainya merah putih, pakai dasi, upacara pakai topi. Bagus. Dan itu berkepang 2 dan tidak mengejek teman, bagus. Harus membawa peralatan sekolah, ya jangan tidak membawa alat tulis. Nanti menulis semua menggunakan apa? Ada dari Juliani, pakai baju setiap hari, kalau tidak pakai baju. Bagus ya, berkepang 2. Baju tetap bersih, ya. Bajunya tetap bersih ya, jangan kotor, ya. Dan masih disiplin mengerjakan tugas masing-masing. Memotong rambut juga harus itu sama ya. Memotong rambut disiplin ya. Nah, dari kesepakatan yang anak-anak buat itu nanti akan ada sebuah tata tertib kelas. Itu namanya keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Dari kesepakatan tadi ini Bapak nanti rangkum ya. Nanti Bapak rangkum. Rangkum nanti sebuah disiplin. Ini disiplin protokol kesehatan yang waktu ini zaman COVID ya. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Nama
sedikit tentang budaya positif ini. Nantinya akan dibuat kesepakatan kelas yang berisi tentang disiplin, kebersihan, tata tertib di lingkungan sekolah yang nantinya bisa dilaksanakan di kelas dulu, yaitu baru mengimbaskan kepada teman-teman sejawat. Nantinya saat pengibasan dengan teman-teman sejawat akan dilaksanakan ada pertemuan antara teman-teman mencari kesepakatan budaya positif apa yang akan dilaksanakan. Nah, menurut Bapak, saya program saya ini bagaimana? Waktu saya silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan program daripada masalah budaya itu sangat-sangat positif bagi sekolah maupun bagi seluruh warga sekolah. Kenapa demikian? Karena proses pembelajaran itu diawali oleh diri kita sendiri, kedisiplinan kita sendiri. Nah, nanti setelah kita mendisiplinkan diri sendiri, otomatis mengimbas kepada yang lain atau teman sejawat, kepada kelas, kemudian kepada lingkungan. Oleh karena itu, budaya positif ini perlu diketok tuladan agar nanti bisa mengimbas kepada kelas-kelas yang lain. Karena itu, saya sangat mendukung program ini sebagai dasar, sebagai acuan untuk meningkatkan rasa disiplin kepada siswa, rasa disiplin kepada para dewan guru, maupun rasa disiplin terhadap seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran ide-ide yang sangat-sangat positif bagi Bapak itu sangat positif. Saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 ini sangat-sangat mendukung, sangat-sangat memberikan apresiasi karena ini merupakan program-program yang sangat didukung kepada sekolah dan kepada seluruh warga sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada itu. Mudah-mudahan apa program-program baru selanjutnya ini dapat memberikan inspirasi, motivasi bagi sekolah kita sendiri. Nantinya bisa juga mengimbas kepada demikian. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan kalimat Om Santi. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya dan penjelasannya dan dukungannya terhadap saya selaku PGP. Program ini saya akan laksanakan ke depannya, minggu depan ini dengan kolaborasi dengan teman-teman dulu mencari kesepakatan apa yang perlu dilaksanakan untuk kemajuan sekolah ini, terutama dampak positif yang ditimbulkan nantinya dari keyakinan dan kesepakatan yang kita mungkin kata terima kasih supaya bisa laksana membuat suatu aksi nyata yang untuk bagi oke kata Om Santi. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Guru SD Negeri 2 Ringgit. Selamat pagi. Om Swastiastu. Baik Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang saya hormati, pada pagi hari ini saya selaku Guru Penggerak Angkatan 7 di SD Negeri 2 Batu Ringgit ini akan menyampaikan materi tentang budaya positif, di mana materi budaya positif ini sebagai pengimbasan dari kegiatan TGP Angkatan 7 yang akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama 2 minggu ke depan yaitu yang pertama sosialisasi sudah bersama kepala sekolah waktu ini, sudah itu melakukan kesepakatan kelas yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan anak-anak.
Setelah itu keyakinan kelas yang dilakukan di dalam kelas. Sebagai tindak lanjut dari semua kegiatan yang saya lakukan, sekarang adalah pembebasan dengan teman-teman guru di SD Negeri Buah Batu Inggit tentang budaya positif. Yang dipelajari dalam konsep budaya positif ini yang pertama adalah disiplin positif, di mana kesehariannya anak-anak selama ini disiplinnya sangat kuat. Jadi perlu mengadakan suatu budaya positif yang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Kita tingkatkan kedisiplinan anak mulai keyakinan kelas yang nanti kita bahas sama-sama ya. Sudah itu teori kontrol dulu. Ini nanti kita bahas juga, ada beberapa teori kontrol dulu. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas disiplin positif. Nah, disiplin positif yang berasal dari diri sendiri ya, yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri, hingga melaksanakan sesuatu tanpa paksaan. Ini tumbuh dari dalam diri sendiri, sehingga nanti disiplin yang ditumbuhkan kita akan buat di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan seperti itu. Kita gali dari anak-anak dulu ya, supaya nanti menemukan suatu keyakinan. Nah, keyakinan itu nanti kita tuangkan dalam tata tertib kelas. Tata tertib kelas itu nanti dipajang di dalam kelas. Itu keyakinan anak-anak. Kalau nanti ada kasus, contoh dia terlambat, kamu ingat keyakinan yang Bapak dan anak-anak buat di kelas. Sanksinya apa? Kita buat keyakinan di sana. Sanksinya ini. Kalau dia tidak buat PR, sanksinya ini. Itu keyakinan yang harus dibuat dalam kelas. Jadi dia tumbuh. Makin hari makin dia bisa sadar akan bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam kelas. Itu tentang keyakinan. Sudah itu nanti segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah membahas tentang permasalahan anak-anak atau kasus yang ada di lingkungan sekolah. Contoh, nanti saya jelaskan tentang mengapa anak-anak tamat sekolah tidak tepat waktu, apa alasannya. Pertama, kita menstabilkan identitas, kita gali permasalahan itu. Apakah dia menyebabkan tidak masuk? Kita gali dengan anak-anak, kita ajak bicara dan sebagainya. Apa yang menyebabkan? Di sana jangan guru mengecap langsung, oh kamu salah ya. Stabilkan identitas itu salah. Kita gali, tidak mencari kesalahan anak-anak ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sekarang cari alasan tindakan mengapa anak-anak itu salah. Seperti tadi, tidak masuk tepat waktu. Cari, mungkin alasannya tidak ada orang tua yang membangunkan dan sebagainya. Sudah itu, apa yang anak-anak harus lakukan supaya tepat waktu? Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan alarm pagi-pagi. Dan itu sudah upaya anak-anak untuk berubah. Kita ajak dia diskusi, jangan langsung kita sifatnya memukul anak tersebut. Sudah itu menanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan yang kita buat tadi, kesepakatan yang kita buat tadi. Adakah poin terlambat ke sekolah keyakinan yang kita buat tadi? Nah, di sana kita jelaskan. Waktu ini kan sama-sama Bapak ya, buat keyakinan. Apa ada keyakinan yang anak-anak buat dalam kasus sekarang? Ada Pak. Ya bagaimana? Kalau rapat kelas seperti ini, kan itu kesepakatan kelas yang sudah Bapak tuangkan dalam kelas. Itu singkat. Nah, tiga terjadilah. Saudara sedikit, namun terlebih dahulu kami mengucapkan puji syukur kepada Sang Hyang Widi Wasa dan Tuhan untuk puji dan syukur. Terkait materi yang dibawakan oleh Bapak Sugeng tadi, yaitu terkait dengan budaya positif, yaitu
saya selaku kepala sekolah pimpinan di SD Negeri 2 Batu sangat-sangat memberikan apresiasi, motivasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala selaku pendidik, yaitu di mana budaya positif itu yang diterjemahkan menjadi beberapa poin, yaitu adalah disiplin positif, teori kontrol dulu, motivasi hukuman, reward, dan penghargaan. Jadi dalam disiplin positif itu ada pada diri sendiri, baik ada dalam diri siswa maupun dalam diri guru itu sendiri. Artinya budaya disiplin itu atau budaya positif itu nanti bisa dikembangkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang lain. Nah kemudian teori kontrol dulu seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak atau CDB tadi, bahwa guru itu tidak boleh semena-mena memberikan hukuman kepada anak itu sendiri, yaitu dengan cara memakai mekanisme atau sistem yang dilaksanakan, yaitu guru sebelum memberikan hukuman yaitu lihat dulu situasi dan kondisi daripada anak itu, dan kemudian dalam memberikan pandangan baik dalam proses pembelajaran dan di kelas kelas itu guru disarankan tidak serta-merta yaitu mengatakan yang kurang baik. Artinya guru itu selalu memberikan pujian kepada siswa-siswi itu sendiri. Artinya dalam hal ini kekurangan ataupun sesuatu yang kurang pas pada siswa itu harus mereka itu diberikan penghargaan atau pujian yang disebut dengan reward. Atas tanggapannya yang sudah diberikan kepada saya selaku calon guru penggerak akan melanjutkan program ini dengan teman-teman, dan saya anggap program ini adalah pengibasan dari program yang saya lakukan tentang budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Batu Ringgit mohon dukungannya nantinya ke depannya supaya program ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan ada perubahan, bukan perubahan dari orang lain tapi dari diri kita masing-masing. Bukan berarti saya merubah mindset Bapak Ibu Guru, tidak ya. Ini adalah hanya sebagai pengimbasan supaya nantinya apa yang saya lakukan adalah perubahan dari sekolah ini. Mari kita maju sama-sama membenahi apa yang sudah ada yang kurang. Mari kita tingkatkan kedisiplinan anak, baik cara pakaian, kata-kata yang kurang bagus, dan menjaga sekolah ini, nama sekolah ini kita sama-sama supaya lebih baik. Untuk itu atas kehadiran Bapak Ibu Guru hari ini, mudah-mudahan ada bekal depannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parmasati. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Eneng Akhirdiasa, wali kelas 4 dari SD Negeri 2 Batu Ringgit, mengucapkan selamat kepada Bapak Ikut Pageh sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Batu Ringgit. Melalui aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bapak Ikut Pageh, tentunya sangat memotivasi atau menginspirasi siswa, begitu pula guru-guru yang lain untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh aksi nyata yang telah dilakukan yaitu membudayakan budaya positif di sekolah. Dari aksi nyata yang telah dilakukan, salah satu contoh yang telah dilakukan, maka dari itu siswa
dalam menerapkan kesehariannya. Contoh senyum, sapa, begitu pula membuang sampah pada tempatnya sudah dilakukan dengan baik. Untuk kedepannya, semoga selalu menginspirasi dan selalu menunjukkan kreativitas yang tinggi untuk meramu proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Dari keyakinan kelas yang dibuat akan menjadi kesepakatan kelas ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak atas pembelajaran yang sangat berharga dan bermakna bagi kami. Sukses Om Santi 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 Om.